so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, really guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, come strapped. Sekarang aku ingin nanya-nanya nih tentang seputar sejarah sama abang. Abang tahu nggak sih tentang kerajaan Demak? Jadi kan kerajaan Demak ini kan kerajaan Islam yang tertua di Jawa, terbesar di Jawa. Abang tahu nggak? Coba abang ceritain sedikitnya tentang yang abang tahu tentang kerajaan Demak ini. Kerajaan Demak, kerajaan pertama kali di Pulau Jawa. Dia tuh ada kisaran abad ke-15 nggak salah. Terus dia tuh muncul karena kerajaan Majapahit udah habis. Oh, udah habis. Jadi kayak yang kita tahu nih ya, kerajaan Demak tuh kerajaan persemakmuran dari kerajaan Majapahit. Jadi di kerajaan Demak itu pada masa kejayaannya itu adanya pada masa Sultan Trenggono pada tahun 1512 sampai 1546. Nah, apa yang abang ketahui kenapa kerajaan Demak yang sehebat ini, setangguh ini pada masanya bisa hancur dan menjadi sebuah sejarah besar pada Jawa tersebut? Kemundurannya sendiri kan karena ada konflik dalam kerajaan. Terus pada waktu itu masa rajanya kalau nggak salah Arya Panangsang. Siapa Arya Panangsang? Raja terakhir. Oh, raja terakhir. Jadi cuman hal itu yang abang tahu tentang kemunduran. Iya. Sejarah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Wilayah kekuasaannya meliputi pesisir utara dan selatan Sumatera. Demak adalah pelopor dan pusat penyebaran Islam di Nusantara. Nama Demak tak lepas dari Wali Songo, yaitu 9 wali yang menyebarkan Islam melalui aktivitasnya, pendidikan, dan kesenian. Contohnya, Sunan Bonang dengan gamelan dan Kalijaga dengan wayangnya. Demak didirikan oleh Raden Fatah, putra Brawijaya V, seorang Raja Mahapati dan selirnya, seorang putri asal Tiongkok. Demak yang awalnya berada di bawah naungan Majapahit, mulai melepaskan diri dengan kemunduran Majapahit. Demak kemudian menjadi pusat perdagangan baru karena memiliki pelabuhan besar dan letak yang strategis. Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Trenggono. Ia berhasil mengusir Portugis dari Sundan Kelapa yang sekarang menjadi Jakarta. Sebagai kerajaan maritim, kejayaan Demak berasal dari perdagangan laut yang melalui pelabuhan di pesisir utara Jawa yang dikuasainya. Demak mengekspor beras dan ke Semenjanu Malaya dan Kepulauan Maluku, dan sebaliknya mengimpor rempah-rempah. Demak berkuasa hanya 1 abad lebih, yaitu pada tahun 1475 sampai 1554. Kekuasaan Demak runtuh setelah raja terakhirnya terbunuh, dan penguasa barunya mengubah status Demak sebagai dari Kesultanan Pajang. Raden Fatah adalah raja pertama Demak yang bergelar Sultan Syekh Alam Akbar Al-Fatah. Masa kekuasaannya dikenal dengan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dipenaklukkan beberapa pelabuhan penting seperti Pelabuhan Jepara, Gersik, dan Tuban.
Setelah Raden Patah wafat, ia digantikan oleh putranya yaitu Adipati Yunus. Adipati Yunus dikenal dengan sebutan Pangeran Sebalagor karena keberaniannya melawan Portugis di Malaka. Ia wafat ketika penyeberangan Portugis untuk terakhir kalinya pada tahun 1521. Adipati Yunus tidak memiliki keturunan sehingga digantikan oleh adiknya yaitu Sultan Trenggono. Pada masa Sultan Trenggono, Sultan Demak mencapai puncak kejayaannya. Prestasinya termasuk meluaskan daerah kekuasaan Demak ke Jawa Barat dan Timur dipimpin oleh Fathahillah. Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527. Sunda Kelapa kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan. Pada tahun 1546 Sultan Trenggono tewas diserang oleh daerah Panurakan di Situbondo. Anak Sultan Trenggono yang bernama Sunan Prawoto naik tahta menjadi raja keempat Demak. Kekuasaan Sunan Prawoto tidak berlangsung lama. Arya Penangsang sepupunya merasa lebih berhak menjadi sultan sehingga ia juga memimpin membalas kematian ayahnya. Pangeran Sekar yang tewas di tangan Sunan Pramoto akhirnya terbunuh dan Arya Penangsang naik tahta menjadi raja kelima Demak. Konflik antar saudara ini masih terus berlanjut. Jaka Tingkir Adipati Pajang berusaha merebut kekuasaan Demak. Arya Penangsang berhasil dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Jaka Tingkir. Jaka Tingkir kemudian mengambil alih kekuasaan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang. Setelah itu, berdirilah Kesultanan Pajang dengan Jaka Kirti sebagai raja pertama yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Salah satu peninggalan Kesultanan Demak yaitu Masjid Agung Demak yang dibangun pada masa Raden Patah. Pintu masuk Masjid Agung Demak ini dibuat oleh Ki Ageng Solo dan dinamakan Pintu Geledek atau Pintu Petir. Masjid Agung dikosongkan oleh 4 tiang penyangga yang disebut Sokoguru atau Soko Tatal. Sokoguru dipercaya sebagai sumbangan dari 4 anggota Wali Songo yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati.